Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku safal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya. Kesatria tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menunjukkan tentang bagaimana sih upaya dan tindakan kamu selama ini. Kerja keras kamu selama ini. Ikhtiar kamu selama ini. Ya kan? Untuk dan agar tercapainya sebuah tujuan. Ya, tujuan itu tergantung dari diri kamu masing-masing, ya mungkin berbeda-beda dong, ya kan. Mungkin ya, ada yang berharap tentang sebuah perubahan ekonomi, mungkin ada yang sedang berharap agar kondisi kesehatannya bisa lebih baik, mungkin berharap agar kehidupan asmara rumah tangganya juga lebih baik, ya tergantung gitu sih. Nah, kita akan lihat teman-teman, apakah perjuangan yang kamu lakukan di sini, ikhtiar yang kamu lakukan di sini guna tercapainya tujuan, ya kan, di dalam kehidupan kamu itu akan tercapai. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Cups. Wow. Kartu cangkir muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman, kalau aku lihat sih sebenarnya potensi indikasi bahwasannya akan tercapai sebuah tujuan ataupun bakal ada kehidupan yang lebih baik itu cukup terlihat kok. Kenapa? Karena Ace of Cups ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan ya. Potensi bakal adanya sebuah keberkahan, potensi bakal adanya keberuntungan, dan potensi tentang adanya kelimpahan materi dan rezeki, gitu loh, ya. Jadi mungkin ini bisa mencakup segala hal di dalam kehidupan kamu, namanya juga keberkahan ya teman-teman. Berarti memang ada sebuah indikasi apa yang kamu lakukan selama ini ataupun hingga saat ini, detik ini teman-teman, itu nanti nggak bakal sia-sia, ya. Dan bagi kamu teman-teman Leo yang mungkin lagi berputus asa, yang lagi mungkin sedang menyerah, ya kan, dengan keadaan karena berbagai masalah yang selalu terjadi dan nggak kunjung selesai, teman-teman, aku rasa ini bisa menjadi sebuah penyemangat dan motivasi untuk kehidupan kamu. Ya, mungkin saja kali ini ketika kamu berjuang dengan sungguh-sungguh, teman-teman, maka ya hasil yang akan kamu dapatkan juga nggak bakal main-main. Oke. Kemudian aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir, muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan
ya, tentang sebuah pencapaian, oke, kemajuan, peningkatan, teman-teman, tentang sebuah kehidupan baru yang mungkin saja memang akan dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang sangat luar biasa, sangat positif, teman-teman. Jadi dari kartu pertama, kedua, dan kartu ketiga ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan, membuktikan tentang bagaimana kehidupan kamu di hari esok bakal lebih baik daripada hari ini loh. Ya, bakal banyak kejutan. Kamu akan dipertemukan dengan begitu banyak orang-orang baik. Oke, orang-orang yang berenergi positif, teman-teman. Mungkin saja ketika berjuang ini ya, kenapa kamu sulit di dalam mencapai suatu tujuan? Ya karena kamu dipertemukan dengan energi-energi yang tidak begitu tepat, teman-teman, energi yang nggak begitu baik, ya. Jadi bukannya bersinergi, tetapi malah cenderung kamu lebih banyak dimanfaatin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Wow, pada kartu yang pertama aku punya King of Cups, Raja Cangkir, muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah rezeki, keuangan, ataupun finansial ekonomi. Jadi memang dapat aku akui teman-teman, ya, Raja Cangkir ini adalah kartu yang sangat positif sih sebenarnya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan berpotensi ya kan lebih mapan gitu. Oke, ada sebuah pencapaian terbesar dan bahkan mungkin indikasi dan potensinya kamu bakal menjadi orang kaya raya. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Sesuatu hal yang mungkin nggak kamu bayangkan sebelumnya mungkin juga ini akan terjadi gitu loh, kehidupan yang mapan. Nah, kemudian aku punya strength. Strength muncul hadir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan. Ya, penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan dan pencapaian di dalam sebuah tujuan. Oke. Nah, dari kartu kedua ini teman-teman, ya ini sudah cukup menunjukkan, membuktikan tentang bagaimana sih kamu berhasil menaklukkan berbagai tantangan masalah yang selama ini terjadi dan mencapai tujuan-tujuan besar. Jadi kan dari hal-hal tersebut saja sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana kondisi ekonomi ataupun rezeki kamu nantinya gitu. Ya. Kemudian aku punya Ace of Swords. Nah, Ace of Swords ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian kamu ya. Oke. Penaklukan di dalam sebuah tantangan juga sama sih. Adanya sebuah komitmen, kepercayaan diri, kemudian hasil yang sesuai dengan ekspektasi ataupun kerja keras kamu. Nah, jadi dari ketiga kartu ini sudah cukup menunjukkan teman-teman tentang ekonomi kamu yang bakal lancar, ekonomi kamu yang bakal mungkin akan terus mengalami peningkatan. Nah, bagi teman-teman Leo yang mungkin lagi mengalami masalah ekonomi ataupun keuangan yang gak stabil ya, semangat deh teman-teman ya. Aku yakin kok nggak ada yang nggak mungkin. Pasti keuangan kamu bakal bisa lebih baik ketika memang ada perjuangan, ketika memang ada pengorbanan, ikhtiar, dan kerja keras ya. Doa teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Nine of Cups. Oke. Kemudian aku punya Knight of Swords. Kemudian aku punya Seven of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo. Jadi dari ketiga kartu ini sih sebenarnya ada perjuangan maka ada hasil yang akan kamu dapatkan teman-teman. Ya, ada perjuangan di dalam hasil apa ya. Jadi yang pertama mungkin masalah materi lagi dan lagi ekonomi. Kalau aku lihat memang bagus. Oke, perjuangan mungkin untuk agar rumah tangga kamu bisa lebih baik, lebih harmonis juga cukup memperlihatkan kok. Ya, perjuangan agar kamu dijauhkan dari orang-orang yang toksik juga sepertinya bakal berhasil.
Jadi banyak keberhasilan yang aku lihat ya kan, ada indikasi lah potensi keberhasilan yang bakal didapatkan oleh teman-teman Leo ya yang sudah berumah tangga. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah ya yang sedang berpacaran gitu ya. Kayak aku punya Death, kemudian aku punya The Devil, dan aku punya Ten of Pentacles. Mohon maaf teman-teman. Untuk teman-teman Leo yang sedang berpacaran, memang energinya di sini sangat-sangat negatif banget loh, ya kan? Death berarti ada sebuah kematian. Aku merasakan seperti bakal segera berakhirnya hubungan asmara kamu, teman-teman. Karena adanya datangnya pihak ketiga, ya, di dalam sebuah hubungan. Dan pihak ketiga ini aku merasakan ada sebuah indikasi tentang magic, ya kan? Magic yang mungkin mempengaruhi dia agar tunduk dan takluk terhadap pihak ketiga. Dan mungkin ini pula yang membuat dia itu berubah 180 derajat, teman-teman. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ace of Pentacles. Kemudian aku punya Eight of Wands, dan aku punya The Magician. Nah, untuk teman-teman Leo yang jomblo dan single, ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan banget loh, ya kan, tentang bagaimana kehidupan kamu gitu loh. Dalam pekan ini aku lihat bakal ada sebuah keberuntungan besar, teman-teman. Ya, keberuntungan besar, kebahagiaan besar terhadap apa? Ini upaya kerja keras kamu. Dan ini berupaya ini energi yang berupa tentang sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga nih. Ya bisa saja bakal banyak hal-hal positif yang akan terjadi. Tetapi mungkin karena kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, ya teman-teman, mungkin indikasinya adalah kamu akan segera bertemu dengan sosok energi yang sangat besar, ya kan, dengan kehidupan yang mapan, ya kan, dengan energi yang dimana dia akan bisa memberikan kamu sebuah proteksi yang cukup bagus, ya kan? Dan kemudian seseorang yang bakal berkomitmen, ya. Dan kemudian mungkin arti yang lain adalah ada rezeki yang berlimpah bagi teman-teman Leo yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga seperti itu. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke. Aku punya The Lovers. Next. Punya Five of Pentacles, dan aku punya King of Swords. Nah, untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Yang terlihat baik belum tentu baik ya. Dan yang terlihat buruk ya buruk belum tentu buruk, teman-teman. Tetapi melihat tentang bagaimana energi ini ya. Sebenarnya sih aku melihat malah ini terlihat baik, tetapi aslinya ini buruk. Kamu bakal kembali mengalami kekecewaan, ya kan? Energi ini sangat kuat, energi ini sangat besar, teman-teman. Tetapi besarnya di sini adalah hal yang lebih negatif, kecenderung hal yang positif, ya. Mungkin dia tipikal orang yang suka manfaatin yang pertama, dan kemudian yang kedua mungkin apa ya teman-teman? Dia tipikal orang yang sangat keras kepala, egonya sangat tinggi ya. Jadi memang butuh kesabaran banget nih untuk bisa menerima dia gitu. Ya, dan bahkan mungkin ada sebuah indikasi potensi bahwasannya kamu bakal benar-benar terkekang banget ketika menjalin hubungan dan berkomitmen dengan dia gitu ya. Jadi saran aku sih harus lebih hati-hati, waspada teman-teman, jangan terburu-buru ya ketika dekat dengan seseorang gitu ya kan. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat
12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan. Ya kan, untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja nih ya, teman-teman. Oke, aku punya tanggal 14, tanggal 4, tanggal 8, tanggal 20, tanggal 5, ya. Kemudian ada tanggal 6, tanggal 24, tanggal 27, 29, tanggal 11, dan 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.